Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid Bait Al-Quran dan juga para santri Bait Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita, salah satu aktivitas kita, yaitu kajian tafsir 2 mingguan, yang mana pada episode kali ini insyaallah kita akan memasuki bagian pertama dari surah Al-Buruj. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Istiqomah bukan hanya ketika kajian tafsir, tapi juga istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlasin wal mufassirin wa khusus mufassir Imam Ahmad As-Sawi wa Imam Al-Jalalain Jalaluddin As-Suyuti wal Jalaluddin Al-Mahalli wa ila walidina wa walidikum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kajian tafsir, karena ini alhamdulillah kita mulai tepat waktu nggih. Jadi kalau episode yang lalu saya agak lama masuk karena ada gangguan sinyal. Ini tadi sebelum jam 10 sudah diwanti-wanti oleh koordinator nggih, Ustaz Lizin. Nggih, matur nuwun. Kita baca dulu surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir.
Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kajian surah Al-Buruj yang insya Allah pada episode kali ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan separuh, yaitu sampai ayat ke-11. Nanti insya Allah pada episode yang akan datang kita lanjut ke ayat yang ke-12 sampai 22. Surah Al-Buruj ini termasuk kategori surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah pada qabla hijratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum beliau Rasulullah melaksanakan hijrah. Nah, surah Al-Buruj ini termasuk, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk jajaran surat yang disebut oleh Rasulullah dengan namanya surah As-Samawat. Ya. Jadi ada hadis riwayat Abi Hurairah yang kemudian dikeluarkan oleh perawi Imam Ahmad. Ini Rasulullah pernah membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq dalam salat Isya. Bahkan riwayat ada yang mengatakan Rasulullah pernah memerintahkan untuk membaca surah As-Samawat dalam salat Isya. Nah, surat As-Samawat itu apa saja? Yaitu yang dimulai dengan berbicara mengenai langit. Wassama'i dzatil buruj, dengan wassama'i wat-thariq itu Allah bersumpah demi langit. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas wassama'i wat-thariq, kalau ini wassama'i dzatil buruj. Lalu apalagi surah As-Samawat itu? Yaitu surah Al-Insyiqaq dengan surah Al-Infitar, yang itu menggambarkan hari kiamat. Al-Insyiqaq misalnya idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Lalu Al-Infitar juga begitu, idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Cuma nanti ada bedanya antara infatarat dengan insyaqqat. Nah, nanti akan kita bahas ketika kita berbicara mengenai penafsiran masing-masing dari surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Jadi sama-sama terbelah tapi beda, karena penggunaan mufradatnya juga berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke surah Al-Buruj. Jadi surah ini nama yang populer itu memang Al-Buruj, karena diambil dari ayat pertama wassama'i dzati al-buruj, dzatil buruj. Ya. Tapi ada yang menyebutkan surah As-Sama'i dzatil buruj. Ya. Yang kalau terjemah harfiahnya, terjemah makna, kalau kita lihat di terjemah itu Al-Buruj itu maknanya gugusan bintang. Jadi surah Al-Buruj itu maknanya gugusan bintang. Nah, sebelum kita masuk ke penafsiran ayat, kita lihat dulu munasabah, yaitu keterkaitan antara surah ini dengan surah sebelumnya. Surat sebelumnya itu kan idzas sama'un syaqqat. Kalau was-sama'i wat-thariq itu disebut surat sesudahnya, karena yang dilihat itu dari tartibul mushaf. Jadi urutan di dalam mushaf Al-Quran. Berarti surah sebelum Al-Buruj itu adalah surah Al-Insyiqaq. Lah, keterkaitannya kedua-duanya ini sama-sama dimulai dengan menyebutkan langit. Kan begitu. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Rasulullah menyatakan bahwa ini disebut surah-surah As-Samawat. Ada 4 tadi itu.
Lalu yang kedua, surat ini kedua-duanya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini mengandung janji kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang kualitas keimanannya itu mantap. Itu diberikan janji yang luar biasa. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihat. Bahkan didahului innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Jadi kalau ada orang yang fatanul mu'minin wal mu'minat, yaitu mereka itu menyiksa atau mendatangkan cobaan bagi orang mukminin dan mukminat, dan sampai meninggal belum sempat bertobat, falahum adzabu jahannam. Nah, ini kutipannya begitu. Lalu ini janji bagi orang mukmin bahwa mereka akan mendapatkan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang mana jannah itu adalah dzalikal fauz al-kabir. Itu adalah al-fauzul kabir. Yang al-fauzul kabir itu maknanya adalah kemenangan yang agung. Nah, nanti akan kita bahas apa itu al-fauz dalam bahasa Arab, termasuk informasi dari Al-Quran, apa yang dimaksud al-fauz itu. Lalu yang ketiga, surah sebelumnya itu menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati kaum musyrikin atas Nabi dan kaum mukminin yang bersama beliau. Kan Rasulullah itu dengan orang-orang beriman, apalagi di fase Makkah, periode Makkah itu memang luar biasa. Cobaan, tantangan, perlawanan dari kaum musyrikin Mekah ketika itu. Termasuk gangguan fisik, bahkan ada yang sampai dibunuh, bahkan ada yang sampai disiksa. Ya. Lalu gangguan non fisik itu ya seperti ada dengki, hasud, memusuhi, dan seterusnya. Termasuk orang-orang kafir itu takut kehilangan pengaruh dan seterusnya. Ini gangguan-gangguan yang sifatnya non fisik. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam surah sebelumnya, yang mana di situ dikatakan bahwa Allah itu betul-betul tahu. Ya, Allah tahu. Jadi di sini kan, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Ini wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi dalam hati Allah tahu, apalagi yang sudah tampak secara zahir. Ini untuk membackup Rasulullah dan para sahabat generasi awal yang sudah berusaha betul-betul mempertahankan keimanannya. Kita bisa menyebut diantaranya ada sahabat Bilal, ada sahabat Ammar bin Yasir. Ammar itu sengsara betul itu. Artinya sengsara dalam posisi potret di dunia karena disiksa. Termasuk Yasir itu budak. Ibunya juga begitu. Ibunya Ammar bin Yasir namanya Sumayyah. Sumayyah itu syahidah pertama, jadi orang perempuan yang mati syahid pertama di dalam Islam. Itu ibunya Ammar bin Yasir. Lah karena mereka ini mempertahankan keimanannya. Bilal juga begitu, disiksa oleh tuannya yang namanya Umayyah bin Khalaf. Belum lagi permusuhan-permusuhan yang lain, seperti bagaimana Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah, lalu Al-Walid ibnil Mughirah memusuhi Rasulullah, lalu Umayyah bin Khalaf, lalu juga Safwan bin Umayyah. Bahkan Safwan bin Umayyah itu sampai ketika Fathu Makkah pun dia masih menghadang dan menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi ini munasabah antara surah Al-Buruj dengan surah yang sebelumnya. Nah, adapun kandungan dari surah Al-Buruj ini, salah seorang mufassir, itu namanya Sayyid Qutb, dalam buku beliau Fi Dhilalil Quran, itu beliau menulis bahwa surah Al-Buruj ini sesungguhnya memaparkan hakikat akidah serta dasar-dasar bagi penghayatan iman. Jadi untuk mengokohkan umat Islam. Lalu nanti di surah Al-Buruj dipaparkan bagaimana dulu ada kisah tentang Ashabul Ukhdud. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi ini terkait dengan akidah. Ya hampir sama dengan surah-surah Makkiyah yang lain, para hadirin dan hadirat. Ini memang untuk penguatan dan mengokohkan akidah. Sehingga dipaparkan kisah contoh orang-orang yang mempertahankan akidah sampai rela dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit yang besar yang digali di tanah. Itulah yang disebut dengan Ukhdud. Nah kan begitu. Nah, kita mulai masuk ke penafsiran.
Jadi surah ini dimulai dari sumpah Allah dengan menggunakan makhluknya. Dulu pernah kita sampaikan bahwa kalau Allah ini bersumpah, ya, lalu yang dijadikan media sumpah itu adalah makhluk, karena bagi Allah tidak ada masalah, ya, maka ini berarti ada rahasia, ada hikmah yang besar di balik sesuatu yang dipakai sumpah itu. Tinggal nanti jawab sumpahnya seperti apa, lalu isi sumpahnya itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi surat ini dimulai dengan was-samai. Wawunya di situ adalah wawu yang disebut qasam. Qasam itu sumpah. Dzatil buruj, lalu disifati sama itu atau langit itu disifati dengan dzatil buruj, ya. Dzatil buruj itu yang memiliki gugusan bintang. Oke, ada yang terlewat sedikit para hadirin dan hadirat, para santri Bait Al-Qur'an dan para asatid. Ini coba kita lihat sekilas. Jadi termasuk di dalam ini saya kutipkan dari Hasyiah As-Sawi atau Tafsir As-Sawi. Ini penjelasan dari Tafsirul Jalalain. Di sini disebutkan ini termasuk sebab turunnya surat ini dan hikmahnya. Ini adalah untuk menghibur Nabi dan para sahabat beliau dari gangguan orang-orang kafir. Dengan menjelaskan bahwa semua umat terdahulu itu mengalami perlakuan dan kondisi seperti yang dialami Nabi dan para sahabat itu. Bahkan nanti dipaparkan ada Ashabul Ukhdud, ada kekejaman Fir'aun, Thamud, kan begitu. Itu dalam rangkaian ayat-ayat berikutnya. Makanya di sini Imam As-Sawi menjelaskan hikmatu nuzuli hadhihi surati tathbitul mu'minina ala imanihim wa sabrihim ala adzil kuffar. Apa itu? Yaitu turunnya surat ini hikmahnya adalah untuk memperkokoh, menguatkan orang-orang beriman terhadap keimanan mereka dan kesabaran mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Jadi ini sudah disebutkan. Nah, lalu kemudian kita masuk ke tafsirnya. Okay. Dzatil buruj ay sahibatit turuq wal manazil allati tasiru fiha al-kawakibus sab'ah. Sumiyat burujan li dhuhuriha li annal burja fil asli al-amru dhahiru minat tabarruj. Nah, sekarang kita kaji dari sisi lafadznya dulu. Buruj itu bentuk jamak dari burjun. Okay. Burjun itu makna aslinya adalah sesuatu yang tampak. Makanya di sini Imam As-Sawi menggambarkan li annal burj fil asli al-amru dhahiru minat tabarruj. Jadi tampak. Pokoknya tampak jelas lah. Makanya termasuk larangan kalau kita baca di awal juz 22 itu. Okay, di awal juz 22 di surah Al-Ahzab itu ada ayat wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Okay, yaitu surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kalian para perempuan-perempuan itu tetap tinggal di rumah dan janganlah berhias. Ya, berhias itu kan berarti menampakkan. Janganlah berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah. Artinya tidak boleh bertabarruj secara berlebihan apalagi dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat. Untuk menarik lawan jenis yang bukan mahram agar tertarik dan seterusnya. Nah, ini kembali ke niat. Makanya larangannya tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Makanya al-burj itu makna aslinya adalah al-amru adh-dhahiru minat tabarruj. Kemudian thumma sara haqiqatan urfiyatan lil qasril ali lidzuhurihi. Lah al-burj ini memang maknanya di sini kalau dalam terjemahan itu adalah gugusan bintang karena ini jamak. Tapi al-burj itu maknanya bisa istana, ya, yang tinggi, karena istana yang tinggi itu kan tampak, atau ada yang mengartikan makna asal juga bisa burjun itu punya makna benteng. Karena benteng itu biasanya kalau kita masuk ke sebuah, kalau zaman dulu ini ya, ke sebuah daerah itu biasanya di depan itu ada benteng yang besar karena untuk melindungi dari serangan musuh. Jadi benteng itu tampak kokoh di depan. Nah, itu namanya burjun. Ini kemudian jamaknya adalah buruj. Lalu kemudian dalam konteks surah Al-Buruj ini, ya, maka ada beberapa pendapat. Ada memang yang mengatakan, cuma tidak banyak. Ada yang mengatakan bahwa
Ini yang dimaksud dengan buruj itu adalah langit demi langit yang memiliki benteng-benteng. Nah, kenapa kok ada mufassir yang kemudian berpendapat bahwa langit itu punya benteng-benteng? Karena berdasarkan surah Al-Hijr ayat 16 sampai 18, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafiznaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Ya. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Jadi sungguh benar-benar kami menjadikan fis sama itu buruja, itu benteng-benteng, dan wa zayyannaha lin-nadhirin. Kami perbagus, kami perindah ya, buruj di langit-langit itu yang ada di langit ya, itu indah bagi yang melihat. Nah, benteng-benteng ini apa? Ini kembali lagi ada yang mengatakan itu bintang-bintang, gugusan bintang. Tapi ada yang mengatakan buruj di sini benteng. Kenapa? Karena melindungi dari setan-setan. Wa hafidnaha min kulli syaiton tadi itu. Tapi mayoritas jumhur itu berarti mayoritas mufassir itu berpendapat bahwa yang dimaksud al-buruj itu adalah gugusan bintang. Yang dalam tafsir dijelaskan termasuk Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan Tafsirul Jalalain, itu beliau menjelaskan al-kawakib ithna asyara burjan ya. Jadi ada 12 gugus bintang atau yang bisa kita sebut dengan rasi bintang. Nah, ini. Nah, di dalam tafsir At-Tafsirul Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini beliau merinci lagi. Jadi ternyata buruj ini maknanya adalah 12 bintang. Nah, lalu dari rasi bintang, gugusan bintang ini 6 bintang, matahari ini berada di sebelah utara garis khatulistiwa dan 6-nya lagi berada di sebelah selatannya. Yang berada di bagian utara ini adalah bintang Aries, Taurus, Gemini, ya, Cancer, Taurus, Leo, dan Virgo. Ini termasuk dijelaskan dalam tafsir As-Sawi. Ya, ada Al-Haml, Al-Thawr, Al-Jauza, As-Sartan, Al-Asad. Al-Asad ini Leo. Lalu ada As-Sumbula, lalu Al-Mizan, Al-Aqrab, Al-Qaus, dan seterusnya. Jadi ada istilah-istilah, memang ada istilah Arabnya ini. Jadi sama, ini dijelaskan oleh At-Tafsirul Munir oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, juga dalam As-Sahwi itu juga dijelaskan tentang ini. Nah, lalu 6 bintang ini berada di sebelah selatan, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Nah, matahari itu ini melewati 3 bintang pertama itu berada di sebelah utara itu selama 3 bulan. Ini nanti memunculkan di daerah atau negara atau wilayah yang memiliki 4 musim, maka di sini mengalami musim semi. Itu dimulai tanggal 21 Maret. Lalu melewati 3 bintang yang kedua itu pada 3 bulan berikutnya. Jadi 1 bulan tuh melewati itu. Itu dimulai tanggal 21 Juni. Ya, melewati 3 pertama. Lalu melewati 3 pertama yang bagian selatan, ya, itu selama 3 bulan, yaitu mulai masuk musim gugur. Ya, mulai tanggal, nah kalau tadi itu yang mulai tanggal 21 Juni itu setelah musim semi, musim panas. Lalu masuk musim gugur, itu dimulai tanggal 21 September. Dan 3 yang terakhir itu melewati selama 3 bulan, yaitu musim dingin, itu dimulai dari tanggal 22 Desember. Ya, ini menurut banyak para ulama, sehingga di sini wassama idzatil buruj, yang dimaksud buruj itu adalah terkait dengan gugusan-gugusan bintang itu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah, setelah bersumpah demi langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian di ayat kedua dilanjutkan wal yaumil mau'ud. Ya. Al yaumil mau'ud itu apa? Demi hari yang dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Mufassirin menyatakan bahwa itu tidak lain adalah hari kiamat. Karena hari kiamat itu kan prosesnya panjang. Jadi dimulai dari kehancuran alam semesta, lalu kemudian dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Lalu ketika sudah dimintai pertanggungjawaban, baru di sana ada
balasan. Makanya hari yang dijanjikan itu Allah menyatakan kalau bagi orang-orang mukmin maka dia akan Allah memenuhi janjinya dengan memberikan ganjaran dari amal baik yang telah dilakukan. Makanya disebut al-wa'du. Al-wa'du itu janji Allah kepada orang beriman. Ini yang sifatnya isinya kabar gembira. Jadi kalau di dunia kita ini aktif ikut ngaji, lalu beramal soleh, tidak menyekutukan Allah, maka nanti mulai ketika wal yaumil mau'ud, yang itu prosesnya dimulai tadi itu kehancuran alam semesta. Termasuk kalau kiamat itu kiamat sughra yang mengenai masing-masing orang, itu berarti ketika ajal atau kematian itu menjemput masing-masing orang. Karena kalau sudah kematian itu awal. Orang kalau sudah mati itu berarti awal untuk menuju ke al yaumil mau'ud. Ya, karena itu juga nanti ada panjernya. Orang di alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu juga diberi panjer. Itulah nanti yang muncul di kesan. Nanti ada ayat yang falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Nah, nanti kita bahas di situ apa bedanya kalau sampai diulang adzabul harik ini. Nah, kembali ke wal yaumil mau'ud. Jadi wal yaumil mau'ud itu kalau orang beriman itu mendapatkan al-wa'du, yaitu janji yang diberi kabar gembira ketika kita hidup di dunia, nanti diberikan pahalanya. Lah orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang musyrik, itu mendapatkan al-wa'id. Al-wa'id itu ada ancaman, tapi tetap dijanjikan kalau tidak mau taat nanti ini kan diancam ini. Maka mendapatkan al-wa'du wal-wa'id sesuai dengan janji dan ancaman ini. Maka al-yaum al-mau'ud itu menjelaskan bahwa di sini lagi-lagi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik bahwa nanti itu ada satu hari yang betul-betul janji Allah itu pasti terwujud. Janji Allah pasti terwujud. Ya, ini kan mereka masalahnya orang-orang kafir itu banyak yang memang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Mereka mengira kalau sudah mati ya selesai. Ini termasuk orang-orang yang tidak punya iman. Makanya betapa banyak di negara-negara maju, termasuk contohnya di Jepang, itu ketika seseorang sudah mengalami depresi atau putus asa yang sudah sampai pada level tertentu, karena dia tidak mempercayai adanya hari akhir, maka ada satu tempat yang saya lupa namanya itu tempat untuk bunuh diri. Padahal nanti, semua itu ada pertanggungjawaban. Ya, ada pertanggungjawaban. Makanya di akhir surah An-Naba itu dijelaskan inna anzalnakum adzaban qariba, kan begitu. Jadi sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian orang-orang kafir yaitu azab yang dekat. Karena hidup di dunia ini pernah kita bahas ketika membahas surah Al-A'la itu ya. Jadi wa atharal hayatad dunya. Ad-dunya itu kan maknanya hina, pendek, rendah, dekat. Nah, makanya hidup di dunia itu sangat singkat. Makanya ketika diingatkan oleh Allah, ini sebenarnya azab ini qarib gitu, azabang qariba. Nanti ketika di akhirat, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya, yaitu nanti itu di akhirat pada hari itu manusia itu melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Artinya pekerjaannya itu terlihat semua yang pernah dilakukan. Ternyata orang kafir baru menyesal, lalu dia mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba itu artinya apa? Alangkah baiknya seandainya dulu aku jadi tanah. Maksudnya jadi tanah itu dia lebih menginginkan lebih baik saya jadi hewan. Karena kalau hewan mati sudah kembali ke tanah, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia fisiknya memang kembali ke tanah, tapi tetap ada pertanggungjawaban karena manusia itu dimensinya tidak hanya fisik, sehingga pertanggungjawaban tetap diminta dan nanti akan dibangkitkan lagi nanti di hari akhir. Maka wal yaumil mau'ud itu untuk mengingatkan. Makanya dulu pernah kita bahas juga dalam surah Al-Ma'un itu orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir itu biasanya perilakunya tidak terkontrol. Sakara PDW. Kenapa? Ya karena dia tidak percaya dengan adanya pembalasan. Dikira hidup itu hanya di dunia, hukumnya hanya hukum kausalitas. Kalau berbuat baik ke orang, orang akan berbuat baik ke dia. Kalau kita berbuat baik ke orang, itu kan niatnya karena Allah, karena kita ini orang baik. Makanya kalau kita berniat untuk orang lain agar berbuat baik ke kita, ternyata itu tidak kita peroleh, kalau niatnya hanya situ, kita akan kecewa.
Terus diapi-api, kok ternyata orangnya begini ke saya. Itu karena niatnya kita yang kurang tepat. Yes, berbuat baik aja gitu loh. Artinya kalaupun ada orang balas itu ya memang apa namanya? Ya kita terima, artinya memang sunnatullah begitu, tetapi bukan itu tujuan utamanya gitu loh maksud saya. Ya, oke. Wal yaumil mau'ud. Lalu yang ketiga, sumpah lagi nih. Wa syahidi wa masyhud. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan, syahid berarti ini isim fa'il, wa masyhudin, dan yang disaksikan. Ini ada beragam pendapat. Kalau memang yang hakiki, syahid itu Allah. Karena Allah pasti menyaksikan segala hal yang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Yang terjadi segala hal Allah saksikan. Maksudnya siapa? Maksudnya manusia dan semua makhluk. Terutama manusia yang dimintai pertanggungjawaban. Sehingga tidak ada setitik pun yang lolos dari pengawasan Allah. Syahid itu maknanya berasal dari syahida. Ini fi'il madhinya. Makna aslinya hadir. Mana asalnya? Hadir itu bersaksi, menyaksikan dengan mata kepala langsung hadir di situ. Tapi persaksian ini bisa persaksian secara langsung atau persaksian hati. Kita bersyahadat, itu persaksian hati yang harus diucapkan secara lisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika sudah diucapkan secara lisan, makanya rukun Islam yang pertama itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika diucapkan, maka ada konsekuensi. Itu bentuk pertama kali implementasi dari keyakinan yang ada dalam di hati, tasdiqul qalbi, tapi harus dibuktikan dengan ucapan. Syahadat harus verbal. Nah, ketika diucapkan verbal, maka orang ini termasuk sudah pertama menyandang status sebagai mukallaf kalau memang dia sudah memenuhi, terkena kewajiban hukum. Lalu orang ini juga sudah bisa dinyatakan kalau sudah syahadat, maka dia berhak memperoleh perlakuan-perlakuan sebagaimana hak seorang muslim, terutama ketika dia sudah meninggal. Ya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ini menjadi hak muslim yang harus ditunaikan, menjadi kewajiban bagi muslim yang lain yang masih hidup. Kan begitu. Wa syahidi wa masyhud. Nah, kembali ke syahid tadi. Jadi bisa dengan hadir atau yang secara bersaksi dari dalam diri, dari hati. Wa syahidi wa masyhud, itu ada yang berpendapat syahid itu Allah. Masyhud makhluk termasuk manusia. Ada pendapat lain yang mengatakan siapa yang dimaksud syahid? Syahid itu boleh jadi itu anggota tubuh seseorang. Masyhudnya siapa? Ya orang itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat ketika manusia itu disidang di hadapan Allah, maka mulut kita yang sering berbicara dusta itu akan dikunci, biar mulut tidak bisa dusta lagi. Ayatnya jelas dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka itu pada hari ini kami kunci. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki memberi kesaksian bima kanu yaksibun. Loh, berarti kaki dan mulut bahkan anggota tubuh yang lain yang pernah kita gunakan untuk maksiat. Makanya ini nanti yang ngomong di depan Allah tidak hanya tangan dan kaki, ini hanya sebuah majas bahwa menyebutkan tangan dan kaki karena perbuatan itu biasanya yang paling dominan itu gara-gara tangan dan kaki. Orang mencuri, orang ini dan seterusnya, lalu melangkah ke tempat keburukan. Tapi kalau ada organ lain yang dipakai untuk melakukan keburukan, naudzubillah, contohnya apa? Orang berzina. Maka, mohon maaf, alat yang dipakai untuk berzina itu juga memberikan saksi. Dia akan menjadi saksi bahwa, ini loh, ini dulu dipakai zina. Maka, kita menanggung risikonya untuk menerima sanksi dan azab dari Allah karena kita ini menyaksikan, hanya ndelomong. Iya, tidak ada yang bisa menentang itu. Bahkan jelas dalam surah Az-Zalzalah pernah kita bahas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahkan ayat ini ada kesan tambahan. Kesan tambahnya begini, barang siapa yang
melakukan kebaikan walaupun hanya seberat dzarrah, ya dzarrah itu maknanya bisa biji sawi, bisa atom, pokoknya yang paling kecil lah, maka dia akan khairan yarah, akan melihat dampaknya, apalagi nanti di akhirat. Jadi tidak ada terlewat satupun. Ayat ini juga bisa kita fahami bahwa untuk melakukan perbaikan, apalagi perbaikan diri, itu harus dimulai dari hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Karena pembiasaan itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Ya contohnya yang kecil-kecil lah. Contohnya kita buang sampah, bungkusnya permen. Itu kadang kita sering lupa. Kalau bungkusnya permen, lah kalau sudah ngeremehkan yang kecil, ini akan sulit untuk berkembang menjadi perbaikan yang lebih besar lagi. Gara-gara ngeremehkan yang kecil. Oke, kita lanjutkan. Wasyahidi wa masyhud. Bisa jadi ada pendapat yang begitu. Jadi anggota badan yang menjadi saksi yang menyaksikan. Yang disaksikan siapa? Ya kita. Kita lalu kemudian mempertanggungjawabkan karena sudah disebutkan tadi. Ada juga yang menyatakan syahidnya itu siapa? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu menyaksikan. Yang disaksikan apa? Hari kiamat. Termasuk amal-amal yang dilakukan ketika hari kiamat itu tampak semua, itu manusia tinggal ndelomong kalau orang Jawa bilang itu, melongo. Oh, gini ya yang saya lakukan. Sehingga manusia menjadi syahid. Yang maksudnya yaumal qiyamah. Kenapa? Karena indikatornya di ayat sebelumnya itu disebut wal yaumil mau'ud. Kan begitu. Ada juga pendapat yang mengatakan siapa syahid itu? Rasulullah. Maksudnya siapa? Umat manusia Bani Adam. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah itu. Karena Rasulullah ini nanti menjadi saksi. Maka yang berat bagi Rasulullah sampai meneteskan air mata itu ketika membaca surah Al-An'am. Nggih. Surah Al-An'am ayat ini, saya bukakan sebentar. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. A innakum latasyhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ini Al-An'am ayat 19. Rasulullah ketika membaca ayat ini, beliau menitikkan air mata. Karena berat bagi beliau ketika seumpama ada di antara umat Rasulullah, termasuk kita, itu lalu kemudian na'udzubillah melakukan aneka kedurhakaan, kemaksiatan. Lalu Rasulullah didatangkan sebagai saksi. Ini benar enggak yang dilakukan umat panjenengan ini ya Rasulullah? Itu enggak benar, itu menyalahi aturan panjenengan ya Allah. Maka Rasulullah bersaksi bahwa orang ini salah. Itu berat bagi Rasulullah. Karena saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Maka mari kita ini melakukan kebaikan termasuk untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau amal kita baik, pribadi kita baik, maka Rasulullah itu menjadi saksi, maka ini umatku. Kita diakui menjadi umat Rasulullah. Nah ini tidak berat bagi Rasulullah, malah Rasulullah bangga. Maka Rasulullah itu menyatakan, saya ini berbangga-bangga dengan banyaknya umat, tapi umat yang berkualitas, yang amalnya solihnya bagus, bukan yang na'udzubillah yang melakukan aneka kedurhakaan. Ini yang perlu kita catat. Ini makna dari wasyahidiu wa masyhud. Jadi kita ini baru 3 ayat, tapi ternyata ini sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan nutut. Kalau tidak nutut ya nanti dipangkas atasnya lagi dikit lah. Jadi ada diskon, jangan khawatir. Kita ini kalau belanjakan sukanya diskon, tapi kalau kajian tafsir nggak tahu suka diskon apa enggak ini. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Nah, sekarang kita masuk ke qutila ashabul ukhdud. Jadi Allah berfirman, mulai dari was-sama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Ketika masuk ke ayat qutila ashabul ukhdud, maka ada pendapat yang mengatakan inilah jawabnya qasam. Jadi setelah demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang bersaksi, demi yang menyaksikan, maka isi dari qasam itu
kutila. Lalu di situ ada yang dibuang lamnya. Ada yang mengatakan la kutila, ada yang menyatakan yang dikira-kirakan itu laqad kutila. Kenapa? Karena ini yang mau diangkat. Ya, ini yang mau diangkat. Termasuk ini agar orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah ketika itu yang merasakan penyiksaan yang luar biasa dari orang-orang kafir, itu mendapatkan sugesti positif bahwa orang dulu itu ternyata pernah kejadian kayak begitu. Apa maknanya kutila ashabul ukhdud? Kutila itu kalau makna aslinya, kalau qatala yaqtulu itu membunuh. Kalau kutila itu dibunuh. Tapi dalam konteks ini, ya, kalau kita buka di dalam Tafsirul Jalalain yang kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sawi, kutila ay lu'ina. Ya, kutila ay lu'ina, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Ashabul ukhdud. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ashabul ukhdud ini. Ashabul ukhdud itu pendapat pertama, ini pertama, nanti ada pandangan yang lain. Pendapat pertama menyatakan bahwa ashabul ukhdud itu adalah orang-orang termasuk yang dikomandani oleh raja ketika itu. Yang raja itu namanya Zur'ah bin Tabban As'ad al-Himyari, ya. Ini bersama dengan para pembesar-pembesarnya yang mereka itu dengan sengaja menggali parit yang besar. Jadi al-ukhdud itu bentuk mufrad, jamaknya adalah akhodid. Jadi pari itu apa ya? Selokan yang besar. Itu gali di tanah itu. Lalu mereka ini memasukkan orang-orang yang beriman itu ke dalam situ dan mereka itu dibakar di situ. Hanya gara-gara mereka mempertahankan keimanan mereka. Gimana kisah tentang ashabul ukhdud itu? Jadi kisahnya begini. Kisah ini sebagaimana sabda Rasulullah, hadisnya sahih. Ada di dalam Sahih Bukhari, tapi nanti mungkin yang saya sampaikan ini secara global. Jadi secara global sampai pada terjadinya peristiwa ashabul ukhdud. Jadi pendapat pertama ashabul ukhdud itu mereka. Walaupun ada pandangan yang lain, ashabul ukhdud itu orang yang dibakar itu ashabul ukhdud. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, hadis sahih yang sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyampaikan begini. Peristiwa ini menurut para sejarawan, termasuk para mufassirin, para ulama, itu terjadi pada tahun, ada pendapat yang mengatakan 523 Masehi. Ada yang menyatakan ini terjadi pada 534 Masehi. Tapi yang jelas tahun itu Rasulullah belum lahir. Karena Nabi Muhammad itu lahir pada 570, ada sebagian yang mengatakan 571. Tapi Ibnu Hisham, mu'arrikh yang menulis Sirah Nabawiyah itu menyebutkan Rasulullah itu 570 Masehi. Masa tahun 523 atau 534 ini berarti masa antara kenabian Nabi Isa sampai pada nanti diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa masa itu Al-Quran menyebut dengan yang disebut masa fatrah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Jadi ala fatratim minar rusul itu masa kekosongan para utusan. Tapi masih ada orang-orang yang betul-betul memegang teguh ajaran Nabi Isa bahwa Isa itu adalah ini Abdullah dan saya ini adalah Rasulullah, tapi bukan Allah, bukan anak Allah. Nah, kisahnya ada seorang raja. Yang raja itu menurut informasi itu namanya, julukannya Dzunuwas. Nama aslinya Zur'ah bin Tabban As'ad al-Himyari. Itu disebutkan dalam sejarah, dia ini adalah raja terakhir dari suku Himyar.
Kalau kita lihat dalam kaitan kajian historis atau sejarah, suku Himyar itu anak dari Sabak Abdi Syams. Sabak Abdi Syam itu atasnya lagi adalah Yasjub. Yasjub atasnya lagi Ya'rub. Ya'rub atasnya lagi Kohton. Lah Kohton ini yang disebut dengan Jurhum. Jurhum tapi Jurhum Athaniyah. Nanti kalau kita runtut lagi ke atas, dalam buku Al-Wasit, kitab Al-Wasit dijelaskan Kohton atasnya siapa? Abir. Abir atasnya lagi Syalih, atasnya lagi Arfakhshad, atasnya lagi Sam. Sam itu putranya Nabi Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh. Lah ini, Himyar ini berkembang di daerah Yaman. Nah, raja itu berkuasa di daerah namanya Najron. Ya. Najron itu adalah satu wilayah yang kalau hari ini itu perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Itu ada daerah namanya Najron. Lah raja ini punya penyihir. Karena zaman itu urusan sihir itu luar biasa. Makanya sejak zaman Nabi Musa, Fir'aun itu juga punya tukang-tukang sihir andalan. Yang tukang sihir itu tentunya dengan bantuan setan dari golongan jin. Yang mana ketika itu memang jin-jin yang menjadi setan-setan itu bisa menembus sampai langit tingkatan ke atas. Tapi setelah Rasulullah lahir, mereka punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengakses ke atas. Itu dijelaskan dalam surah Al-Mulk. Nah, nanti kita bahas kalau kita memang mengkaji surah Al-Mulk. Kita lanjutkan. Lah penyihir ini, ya, jadi sihir-sihir itu sejak lama itu. Zaman Nabi Musa kan begitu, itu sihir. Zaman Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Isa itu juga diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati karena memang kemampuan masyarakat ketika itu di bidang sihir sama bidang pengobatan. Nah, lalu penyihir andalannya raja ini sudah tua. Nah, karena sudah tua, maka dia ini harus berpikir untuk kaderisasi. Kan begitu, nggih. Jadi nyari kader. Akhirnya ketemulah ada kader anak kecil yang sudah diterawang, anak ini akan bisa mewarisi tukang sihir, ilmu dari sihir itu. Akhirnya anak ini berangkat dari rumah, berangkat ke tukang sihir, diajari tentang sihir sebagai kaderisasi. Nah, di tengah perjalanan suatu ketika, anak kecil ini yang belajar ke tukang sihir ini bertemu dengan pemuka agama, rahib. Nah, ini perlu saya jelaskan nih, rahib ketika itu, ini rahib yang masih betul-betul hanif, memegang teguh ajaran Nabi Isa. Nabi Isa itu ajaran utamanya adalah mengesahkan Allah. Padahal tahun 523 Masehi itu sudah terjadi tahrif, penyimpangan, yang mana penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, ya, yang kemudian mereka dikenal dengan orang Nasrani, itu sudah banyak yang menyimpangkan karena sesuai dengan yang dilakukan oleh Paus ketika itu, mengundang semua dari seluruh dunia para pemuka-pemuka agama itu untuk menetapkan dan mengangkat Isa itu sebagai Tuhan. Itu tahun 300 sekian, saya agak lupa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi masih ada rohib-rohib yang murni, yang masih menganggap Isa itu bukan anak Allah, tapi Isa itu adalah Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah melakukan perjalanan dagang itu kan, kita masih membaca sejarah, ada rohib namanya Buhairah. Rohib Buhairah, atau kalau diterjemah ada pendeta Buhairah, itu jangan difahami pendeta seperti pendeta hari ini yang ada di kalangan mereka. Beda. Rohib Buhairah yang masih keluarga dengan Khadijah, yang ketika itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah, itu menginformasikan secara murni sebagaimana informasi dari Injil, dari kitab suci mereka, bahwa akan datang Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, ciri-cirinya ini. Ketika Buhairah itu bertanya kepada Abu Thalib yang mendampingi dalam kafilah dagang itu sebagai pemimpin rombongan, anak ini siapa? Jawab Abu Thalib, ini anak saya. Buhairah terdiam.
Semua ciri kenabian ada pada anak ini, tapi kok ada satu yang tidak cocok. Apa itu? Bapaknya masih ada. Karena ciri kenabiannya termasuk bapaknya sudah tidak ada ketika anak ini masih dalam kandungan. Atau masih, ya pokoknya yatim lah. Sampai ditanya lagi. Baru kemudian Abu Thalib menjelaskan bahwa ini anak saudara saya. Oh, berarti keponakan. Nah, akhirnya Buhairah menginformasikan, hati-hati. Karena anak ini adalah calon nabi yang kelak akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah ini, kembali ke rohib tadi. Lah rohib ini ahli ibadah. Ketika sang anak kecil ini mau menuju ke penyihir, penyihir ini, dia mendengarkan si rahib ini sedang memberikan nasihat untuk umat. Ya, gampangannya kalau sekarang sedang ada kultum atau tausiah atau mauidhah. Anak ini tertarik sehingga berhenti di situ. Akhirnya hati anak kecil yang mau berangkat ke tukang sihir ini tertarik untuk setiap hari mendengarkan tausiah itu, mampir di situ. Baru setelah itu dia belajar sihir. Jadi dia belajar dua, belajar ilmu ketauhidan sama agama yang murni, yang hanif, yang benar. Lalu juga dia belajar kepada penyihir. Setiap sampai di tempat penyihir, dia dimarahi. Kamu ini datang kok selalu telat. Nah, karena penyihirnya datangnya telat, akhirnya selesainya molor karena pelajarannya belum selesai. Begitu anak ini pulang ke rumahnya, dimarahi orang tuanya. Kenapa kok baru pulang jam segini? Akhirnya dia curhat ke ustadznya ini, ke rahibnya ini, yang ahli ibadah itu, yang orang takwa itu. Saya ini kalau sampai di rumah tempatnya penyihir dimarahin karena telat habis dari sini. Sementara kalau pulang ke rumah telat karena saya di penyihir sudah mulainya telat. Jadi akhirnya selesainya telat. Kalau dipulangkan lebih dulu kan pelajaran sihirnya belum selesai. Jadi ada ini sekolah sihir ini. Kayak di Harry Potter dulu itu ya. Nah lalu akhirnya kata sang ustadz ini, kata yang ahli ibadah, kata rahib ini, ya kalau kamu sedang ke penyihir, bilang aja urusan rumah belum selesai sehingga saya telat ke sini. Kalau kamu pulang ke rumah dimarahi orang tua, maka bilang aja di penyihir urusan belum selesai sehingga harus diselesaikan. Akhirnya amanlah anak ini. Sampai terus itu dilakukan. Sampai kemudian terjadi satu peristiwa di mana ketika anak ini berangkat, lalu ada kerumunan orang yang orang ini tidak berani jalan. Kenapa? Karena di situ ada binatang buas yang siap untuk menghalangi. Jadi digambarkan dabah, tapi binatang buas ini tidak tahu binatang buasnya berupa apa. Ya. Lalu singkat cerita yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir. Kemudian anak ini kemudian mengambil batu kecil. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ustadz atau rahib yang saya berguru kepada beliau itu lebih engkau cintai daripada penyihir dan rahib itu benar, maka singkirkanlah dan bunuhlah hewan buas ini dengan wasilah batu ini. Dilemparlah hewan buas itu dengan batu itu. Akhirnya hewan ini mati. Padahal orang-orang tidak ada yang berani menghadapi, sampai yang jagoan sekalipun. Ternyata dengan anak ini, hewan ini kalah. Wah, akhirnya tersebar berita ada anak yang masih belum dewasa, masih kecil, tapi dia hebat, bisa membunuh binatang buas yang membahayakan. Akhirnya tersebar, sampai kemudian ini mengarah kepada penyembuhan. Jadi ada orang yang percaya pada anak itu, tolong ini anak saya sakit, tolong disembuhkan. Akhirnya disembuhkan dengan izin Allah, sembuh. Dan dia meyakini apa yang disampaikan rahib bahwa Allah itu esa. Dia tidak mengikuti agama raja yang raja itu menyatakan bahwa dia juga sebagai Tuhan, bahwa dia mendewakan dirinya. Ada riwayat yang mengatakan raja ini raja Yahudi. Nah, nanti kan kita kupas terkait dengan itu. Nah, lalu berikutnya sampai kemudian anak ini mampu menyembuhkan orang buta. Nah, raja ini punya teman yang raja itu tahu kalau temannya itu selama ini sudah buta. Tiba-tiba raja itu kaget, loh, kamu kok kemudian bisa ngelihat? Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Raja ini tanya. Temannya menjawab, yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Wah, raja ini marah. Kok ada Tuhan lain selain dirinya? Karena dia mendewakan dirinya. Kan begitu. Ini yang bernama Zur'ah bin Tabban tadi itu. Akhirnya
dipaksalah temannya itu untuk mengakui siapa yang menyembuhkan kamu. Akhirnya dia cerita bahwa ada anak kecil, yang anak kecil itu meyakini bahwa ada Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Ini sebagaimana ajaran Nabi Isa. Ya, Allah. Raja tidak terima, dipanggillah anak kecil itu. Sampai kemudian anak kecil itu dipanggil, lalu kamu dari mana? Kok bisa begini ini? Dia asalnya tidak ngaku, tapi karena dipaksa, akhirnya anak kecil itu cerita bahwa ada seorang rahib yang betul-betul mengesakan Allah. Saya belajar dari dia. Akhirnya dipanggillah rahib itu. Ya. Lalu rahib itu dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Karena rahib itu dianggap sebagai biang keroknya. Gara-gara ini akhirnya anak ini terpengaruh. Gara-gara anak ini akhirnya teman saya yang buta tadi, dia terpengaruh. Dia mengakui ada Tuhan yang Esa. Singkat cerita, karena rahib itu betul-betul tidak mau meninggalkan agama yang tauhid, agama ketauhidan itu, lantas rahib itu dibunuh, digergaji. Masya Allah. Ini contoh kisah bagaimana seorang ini mempertahankan keimanannya untuk menjunjung keesaan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sampai kemudian temannya ini juga dibunuh. Sampai si anak itu juga dipaksa untuk mengakui bahwa Allah tidak Esa. Dan Tuhan itu adalah si raja itu. Sang anak ini tidak mau. Sampai akhirnya si anak ini dibawa ke puncak gunung untuk dilemparkan dari puncak gunung. Dengan dibawa oleh prajuritnya. Nah, ketika dibawa oleh prajuritnya ini, masih di perjalanan, anak ini berdoa. Ya Allah, selamatkanlah aku. Lalu ternyata belum sampai puncak gunung, para pasukan yang membawa anak ini kemudian sudah gugur. Karena ada ada sebuah bencana yang luar biasa. Anak ini akhirnya kembali menghadap raja. Raja kaget, loh kamu kok selamat? Loh berita begini tersebar ke masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang kemudian percaya pada anak ini. Siapa Tuhanmu? Tuhan Allah yang Esa. Akhirnya masyarakat banyak yang mengikuti Tuhannya anak ini, yaitu Allah. Raja marah. Sampai akhirnya dipanggillah tentaranya untuk membawa anak ini ke tengah lautan, naik kapal untuk kemudian anak ini dijeburkan ke laut. Lagi-lagi anak ini berdoa. Ternyata sebelum sampai tengah laut, intinya yang bawa ini justru malah tidak selamat, anak ini selamat. Akhirnya anak ini menghadap lagi ke raja. Akhirnya anak ini menyampaikan kepada raja, engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau mengumpulkan semua rakyat di tempat yang tinggi, lalu saya dipasang di atas pohon, kemudian engkau ambil anak panah dari tempat anak panahku, lalu seraya berkata dengan menyebut nama Tuhan anak ini. Artinya Allah, karena yang dipercaya oleh anak ini adalah Allah, ketauhidan. Lantas memanahkannya kepadaku, maka disitulah aku baru akan bisa meninggal. Wah, akhirnya dipanggil semua rakyat. Raja ingin membuktikan ucapan dari anak kecil ini. Benar nggak dia ini? Jangan-jangan cuman hoax, cuman ngibul gitu loh. Wah, akhirnya dikumpulkan semuanya. Raja itu melepaskan anak panah. Anak kecil ini dipasang di pohon begitu, sambil disalib begitu. Lalu dipanah. Lalu panah itu, raja itu mengucapkan sebagaimana dikatakan anak kecil tadi. Ya, yang mengatakan bahwa demi menyebut nama Tuhan anak ini. Maka disitulah kemudian panah mengenai pelipis dan keluar darah, baru anak ini kemudian bisa meninggal. Wah, orang-orang tambah percaya semuanya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Benar, bukan raja ini. Wah, raja marah betul. Marah mereka. Jadi raja ini ada yang bilang dia mendewakan dirinya, tapi ada yang mengatakan bahwa raja ini beragama Yahudi. Tapi Yahudi yang sudah disimpangkan, kan dulu itu kan begitu. Jadi kalau kita merujuk pada informasi Al-Quran, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i, di ayat yang satunya yang lainnya. Itu memang agama yang dibawa oleh Nabi Musa, lalu kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu dilakukan penyimpangan oleh pemuka-pemuka agama mereka, Bani Israel.
Saking parahnya, sehingga diutuslah Nabi Isa dari Bani Israel juga untuk meluruskan yang mereka simpangkan. Mereka tidak terima. Kan begitu ceritanya. Nabi Musa itu punya pengikut-pengikut setia yang disebut Al-Hawariyun. Ya. Makanya Nabi Isa sempat tanya, wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israil, di akhir itu loh. Lil Hawariyin. Di akhir surah As-Saff di juz 28. Nah, ini ayatnya. Jadi di As-Saff itu Nabi ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, jadilah kalian itu sebagai para penolong-penolong agama Allah. Ya. Kama qala Isa bin Maryam, Allah memberikan gambaran sebagaimana Isa bin Maryam itu pernah menyampaikan kepada pengikut setianya lil hawariyin, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut setianya mengatakan, nahnu ansarullah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Kan begitu. Makanya ini Nabi Isa itu kan sudah sejak lahir itu mengatakan qala inni abdullah. Itu suatu isyarat bahwa memang kelak suatu ketika, karena Nabi Isa ini kelahirannya itu berbeda dengan makhluk yang lain, manusia secara umum. Kalau dalam pandangan Allah, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya sama kayak Adam. Adam malah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Isa masih ada ibu. Allah kuasa kayak begitu. Itu namanya qudratullah. Bukan melalui sunnatullah. Tapi setelah itu ya kita sunnatullah. Nah, Nabi Isa itu ketika lahir itu sudah mengatakan qala inni abdullah. Makanya orang beriman itu pasti ada ujian yang luar biasa. Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa, itu kan diuji luar biasa juga. Ketika mohon maaf, terjadi kehamilan di luar nikah ketika itu. Padahal itu bukan kehendak Maryam, itu kehendak Allah. Untuk membuktikan kebesaran Allah, Maryam itu dicaci maki oleh masyarakatnya. Bahkan sampai diusir dari kampung halamannya. Sampai dikatakan, maka na abuki mra'a sawi wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan orang yang brengsek, ibumu juga bukan wanita tunasusila. Tapi mengapa engkau sampai terjadi begini? Ini menunjukkan bahwa peristiwa kehamilan di luar nikah atau zina itu sejak dulu adalah sebuah aib. Sebuah aib. Makanya Rasulullah itu kalau dilacak garis keturunannya sampai Nabi Adam, itu tidak pernah sekalipun ada yang terlibat pernah melakukan zina. Jadi Rasulullah itu jelas keturunannya, bersih. Ya. Saya kembali ke materi tadi. Jadi ini, orang Yahudi ini asalnya kan ajarannya Nabi Musa, tapi kemudian disimpangkan. Lalu diutuslah Nabi Isa. Lah Nabi Isa ini, orang Yahudi ini ketika Nabi Isa mengingatkan mereka untuk menyembah Allah, mereka tidak senang. Akhirnya mereka mempropaganda, termasuk mempropaganda orang-orang Romawi, agar orang Romawi itu, yang Romawi itu juga mulai menyimpangkan ajaran Nabi Isa. Karena Isa ini lahirnya tidak biasa, ini adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nah kan begitu jadinya. Akhirnya mereka meyakini bahwa Isa ini bisa menebus dosa. Akhirnya mereka dibunuh oleh orang-orang Romawi yang mau mengejar-ngejar Isa untuk disalib. Tapi Isa ini diangkat oleh Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiru. Jadi diwafatkan lalu dieksekusi ke atas. Lalu yang diganti itu adalah pengikutnya Nabi Isa yang dimiripkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah ini sudah mulai salah kaprah. Nah, ketika sekian ratus tahun setelah peristiwa itu, masih ada tapi orang yang agama Hanif, termasuk orang yang di daerah Najran ini gitu loh. Tapi rajanya enggak, rajanya tuh memaksa mereka untuk mengakui, boleh jadi mengakui bahwa dia bagian dari Tuhan si raja itu, atau mengakui bahwa kembali ke agama Yahudi, yang Yahudi dalam perspektif, dalam konteks sudah disimpangkan menurut mereka. Bukan Yahudi, bukan yang Bani Israel yang ajarannya Nabi Musa yang murni, bukan. Ini harus difahami. Sampai akhirnya raja itu tidak terima, gregetan, dibikinlah yang namanya parit yang besar itu. Lalu orang-orang yang masih menjaga kemurnian keimanannya dimasukkan ke situ. Ditanya dulu, mau nggak
kembali ke agama Yahudi, mau nggak bahwa Tuhan itu tidak esa, Allah itu bukan Tuhan yang esa. Pokoknya begitulah, diminta atau diperintahkan untuk kufur, untuk kafir. Kalau tidak dilemparkan ke jurang yang di situ api yang menyala-nyala. An-nari dzatil waqud. Kan begitu lanjutan ayatnya. Luar biasa itu. Karena memang dulu itu orang-orang punya kebiasaan kalau menyiksa orang yang sangat parah itu dimasukkan ke api yang berkobar-kobar. Contohnya dulu kasus Nabi Ibrahim. Nah, nanti kita kupas lagi. Sampai Rasulullah pernah bersabda, tidak layak bagi seseorang untuk membakar orang di dalam api kecuali sang pemilik api itu. Jadi nggak boleh menghukum dengan membakar itu karena itu menyiksa. Karena siksanya kan luar biasa. Sebelum mati kan mengalami siksa luka bakar itu Masya Allah. Kalau Allah nanti di neraka, yaitu memang Allah itu yang berhak. Karena Allah yang punya api gitu loh. Sampai ada satu kisah, ada seorang ibu yang menggendong anak kecil. Ibu ini hampir saja merubah keyakinannya. Karena dia melihat jurang, selokan yang isinya api yang berkobar-kobar itu. Lalu dia hampir saja mengikuti si raja itu untuk keluar dari keimanannya. Tiba-tiba bayi itu berkata, wahai ibuku, sabarlah, isbiri, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Panasnya api itu hanya sekejap saja. Akhirnya seorang ibu itu pun sabar dan menjatuhkan diri dan dilebokkan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Ini kisah mengenai Ashabul Ukhdud. Jadi kutilah, kalau Ashabul Ukhdud pendapat yang pertama, maka Ashabul Ukhdud itu dikatakan sebagai termasuk raja dan orang-orang yang sengaja membuat itu untuk menghukum, untuk menyiksa orang-orang yang mempertahankan keimanannya. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dan mereka itu bangga duduk-duduk di sampingnya sambil melihat, wah, kena siksa dan seterusnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini sudah 1 jam lebih. Kayaknya kita sampai pada 4 ayat. Tidak apa-apa Ustaz ya? Nanti insya Allah, kalau khawatir kalau kelamaan nanti jamaahnya katanya 1 jam, kok sampai 1 jam lebih kan, nanti mungkin ada yang ada keperluan kemana begitu. Nanti akan kita bahas, kita kupas, kita bahas mulai dari kutila Ashabul Ukhdud, bagaimana pendapat kedua tentang siapa Ashabul Ukhdud. Tadi saya paparkan pendapat yang pertama Ashabul Ukhdud itu. Lalu an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, dan seterusnya, insya Allah kita lanjut pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz Lisin, saya kembalikan ke Ustaz Lisin. Syukran Ustaz. Nggih, sami-sami. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 minggu berikutnya, melanjutkan pembahasan surat Al-Buruj. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau yang senantiasa membimbing kita untuk terus mentadaburi ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan dari kajian surat Al-Buruj itu memberikan tambahan kekuatan keimanan kita sebagaimana yang dikisahkan tadi di dalam surat Al-Buruj. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami.